Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arifin. NIM 2311841. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dengan mata kuliah MS BPM. Saya diberi tugas mengenai manajemen hubungan masyarakat dan branding pesantren. Terlebih dahulu kita sharing dulu kepada teman saya yang dimana dia dan dalam bidang hubungan masyarakat. Menurut Anda, apa itu manajemen hubungan masyarakat? Sebelumnya perkenalkan dulu ya Baby. Ya, boleh. Sebelumnya ya perkenalkan, nama saya Muhammad Najar Sidik. Ya. Saya berasal dari Universitas Cipasung ya. Kita bersebelahan, gak beda jauh, unik sama Uncip. Ya, kebetulan saya juga prodi manajemen dan alhamdulillah baru di himpunan mahasiswa manajemen. Nah, menurut yang saya pelajari, manajemen itu terbagi dari 4, Pak Ibin. Yang pertama planning, iya. Yang kedua organizing, yang ketiga actuating, yang keempat controlling. Jadi pada dasarnya itu manajemen itu adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, terus pelaksanaan, dan yang terakhir pengontrolan. Nah, adapun itu humas adalah suatu kalau dalam bahasa kasarnya itu humas itu hubungan masyarakat ya. Iya. Nah, cuman tugas humas itu adalah menjalin hubungan yang baik nih antara pihak internal dengan pihak stakeholder atau orang-orang yang memiliki kepentingan. Nah, terhubung kalau tema kita sekarang itu mengenai apa? Manajemen hubungan masyarakat dan branding pesantren. Oke, berarti kan kalau kita sisipkan atau kita sandingkan, apa kaitannya manajemen hubungan masyarakat dengan branding pesantren? Iya. Oke, berarti kalau di pihak internal dan pihak stakeholder di pesantren itu ada, kalau internalnya dari keluarga pesantren, dewan kiai, pengurus, ataupun stakeholder atau orang yang memiliki kepentingan kepada pesantren itu adalah santri, orang tua santri dan lain-lain, begitu Pak Ipin menurut saya. Baik, kita akan simpulkan mengenai apa itu manajemen. Oke, BBM. Manajemen adalah proses perencanaan atau planning perorganisasian yang dimana pelaksanaan tersebut harus berjalan dengan struktur yang baik. Mungkin begitu ya. Oke, karena kan Pak Ipin pada dasarnya manajemen itu kan untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan lembaga gitu. Karena kalau suatu lembaga tidak atau manajemennya tidak baik, maka tujuan dari pesantren itu tidak akan tercapai, Pak Ipin. Maka dari itu, lanjutkan Pak Ipin. Maka dari itu, sebagai manajemen atau berusaha mengatur sebuah organisasi kita harus mengatur atau merancang bagaimana supaya acara atau pelaksanaan tersebut bisa tercapai dengan baik. Mungkin begitu ya Pak Najar. Dan humas itu bertugas sebagai pelantara, mungkin ya. Iya, bisa dibilang pelantara. Untuk menyampaikan akan pelaksanaan acara tersebut supaya acara tersebut itu berjalan dengan lancar dan baik. Karena kan suatu organisasi, suatu acara ya. Itu tugas humas itu sangat-sangat signifikan ya Pak Ipin. Karena kalau tidak ada humas maka acara itu kemungkinan besar tidak akan terjadi Pak Ipin. Karena kan kita harus menjalin komunikasi yang baik ya. Baik itu dengan pihak eksternal ataupun pihak internal Pak Ipin.
seperti itu. Lanjut sekarang mengenai branding pesantren mungkin ya Pak Najar. Ya. Mungkin yang dinamakan branding pesantren itu citra lembaga, yang dimana kan citra lembaga itu harus mengharumkan nama lembaga tersebut. Makanya dalam citra lembaga itu kita harus melakukan suatu hal yang dimana hal tersebut itu menimbulkan dampak positif bagi lembaga. Karena kan Pak Ipin pada dasarnya branding itu adalah ciri khas Ya. atau ya bisa dibilang ciri khas seperti logo, kebiasaan dan lain-lain. Nah, jadi kalau dalam pembahasan kita itu kan manajemen hubungan masyarakat Iya. dengan branding pesantren. Iya. Nah, apa sih hubungannya itu? Karena kita itu harus menyampaikan bahwa branding lembaga kita itu baik, Pak Ipin. Seperti itu. Karena kalau tidak ada humas, branding kita juga tidak akan sampai kepada orang-orang, Pak Ipin. Seperti itu. Mungkin dalam branding pesantren tersebut ada yang menonjol ya. Seperti kan dalam branding pesantren misalkan ada pengajian bandongan mungkin ya. Iya. Ada hafalan Al-Qur'an, hafalan kitab mungkin. Itu yang dari sisi positif. Yang dimana kan suatu lembaga itu mempunyai ciri khas yang menonjol. Seperti kan tadi, atau ciri khas yang berbeda-beda juga ya. Iya, ciri khas yang berbeda-beda. Mungkin di pesantren lain yang menonjolnya dalam segi alat. Ya, contoh kan kalau di Haur Kuning itu terkenalnya itu mereka itu jago-jago pada ngaji kitab nih. Iya. Ilmu nahwu dan ilmu sorobnya seperti itu, Pak Ipin. Kalau di pesantren modern mungkin yang menonjol itu seperti tahfidz Al-Qur'an, bahasa Inggris, bahasa Arab, yang dimana kan pesantren modern itu mempunyai ciri khas utama, atau kurikulum yang berbeda, yang dimana penyampaian materi pun atau pembelajaran pun berbeda-beda. Berbeda-beda, Pak Ipin. Saya setuju. Nah, di sana kan branding pesantren itu ada media ya. Media yang dimana kita mempromosikan supaya orang lain kan tertarik terhadap lembaga pesantren. Itu medianya itu media online apa media offline, Pak Ipin? Media online. Kan pada zaman sekarang kan udah zamannya digitalisasi. Berarti seperti akun Instagram, TikTok. Oke. Yang dimana kan cara penyampaiannya itu lebih mudah. Kenapa, Pak Ipin? Kok bisa mudah, Pak Ipin? Karena orang lain kan pada memakai HP. Ada misalkan di dalam Instagram, ketika Bapak pimpinan pesantren nih, kita itu mau tahu lagi menyampaikan apa ketika pengajian alumni. Nah, di sana kita kan melihat live streaming. Yang di YouTube. Yang di YouTube Sukamana. Nah, kan di sana mempermudah kita dari yang tidak bisa datang ke pesantren. Nah, kita bisa melihatnya dari YouTube. Berarti Pak Ipin nih, sebelum kita membahas lebih lanjut, Pak Ipin asalnya dari pesantren mana, Pak Ipin? Saya asalnya dari pesantren Sukamana. Oke. Kalau menurut Pak Ipin kalau humas atau media kan di Sukamana, kalau saya pernah lihat di IG itu ada pesantren Sukamana nih. Pamfletnya bagus-bagus nih. Realnya juga bagus-bagus nih. Menurut pandangan Pak Ipin nih lebih baik atau dampak positifnya mending kita promosi atau medianya lewat online atau lewat offline, Pak Ipin? Kalau menurut saya kan sekarang kan zamannya digitalisasi, yang dimana kan orang-orang
itu pada memegang handphone. Oke. Kalau menurut saya lebih baik mempromosikannya lewat online, yang dimana kan orang lain bisa mendapatkan informasi tersebut dengan misalkan ada di postingan, yang dimana postingan tersebut akan melakukan siaran langsung. Atau seperti story kan banyak orang yang memostingkan story. Nah di sana kan orang-orang ingin melihat apa di dalam isi live streaming tersebut. Apa sih kegiatan di Pasar Sukamana? Oke, berarti pemasaran di Pasar Sukamana itu lebih ke online. Lebih ke online. Iya. Karena mengikuti zaman. Boleh Fabian. Begitu. Berarti Pasar Sukamana itu udah menuju ke digitalisasi. Iya. Oke. Lagi masa transformasi yang dimana banyak perubahan yang signifikan. Oke. Nah, Pak Ipin, berarti kan sesuai apa yang kita bahas ya. Kita itu membahas hubungan masyarakat nih. Iya. Di lembaga pesantren. Pasti kan di lembaga pesantren itu ada yang namanya stakeholder seperti orang tua wali santri dengan pengurus pesantren. Nah, Pak Ipin, kalau bagaimana sih supaya orang tua wali santri itu tahu nih kegiatan anak-anaknya di pesantren itu seperti apa? Nah, terus cara humas pesantren itu seperti apa, Pak Ipin? Apakah mereka menyampaikan satu-satu kepada orang tua wali santri atau menciptakan website atau aplikasi, Pak Ipin, sehingga si anak-anak itu bisa terpantau oleh orang tua santri, Pak Ipin? Bagaimana nih caranya? Mungkin yang pertama caranya bisa melalui media ya. Media yang tadi seperti Instagram, Oke. TikTok atau YouTube. Nah, di sana kita bisa menyantumkan kegiatan apa saja yang ada di pesantren. Misalkan seperti kegiatan kebersihan setiap hari Minggu. Posting di sana. Lalu kita sebagai santri bisa membuat story supaya orang-orang atau wali santri bisa melihat kegiatan yang ada di pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua kegiatan akademik, misalkan seperti perlombaan cerdas cermat ataupun MSQ. Nah, MSQ itu Musabaqah Syahril Quran. Itu tuh yang kayak gimana, Pak? Saya belum tahu nih, mohon maaf. Ya, seperti kan ada 3 ya. MSQ itu ada 3 orang. Iya. Yang pertama itu menjelaskan isi materi, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga menerjemahkan, yang dimana MSQ tersebut itu mempunyai ciri khas yang menarik. Iya, lanjut Pak, lanjut. Ya begitu. Yang kedua itu, nah, melalui media kita bisa mempermudah orang tua atau wali santri melihat anaknya sedang mengikuti lomba, yang dimana kan pasti orang tua itu bangga melihat anak. Dari tadi ya kita sudah berbicara sangat panjang lebar, mungkin kita masuk ke tahap akhir nih Pak Ipin ya. Menurut Pak Ipin, kesimpulan dari apa yang kita bahas mengenai hubungan masyarakat dan branding pesantren itu apa, Pak Ipin? Oke. Manajemen hubungan masyarakat dan branding pesantren itu proses mengelola seluruh kegiatan hubungan masyarakat melalui perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk membangun citra positif, yang dimana kan itu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung tercapaian tujuan pesantren. Mungkin begitu Pak Najar kesimpulannya. Oke, berarti pembahasan mengenai hubungan masyarakat dan branding pesantren sudah kami jelaskan secara detail ya Pak Ipin. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya Muhammad Najar Sidik dan saya Nur Arifin izin pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.